Perut buncit atau kelebihan berat badan itu mengganggu kualitas sperma dengan 3 cara. Cara yang pertama, apa benar ejakulasi dini bisa ganggu fertilitas? Oke, ejakulasi dini pada dasarnya tidak ada hubungannya dengan kesuburan. Selagi seseorang itu mengeluarkan sperma di dalam vagina, tentu saja kemungkinan untuk terjadinya kehamilan itu pasti tetap akan ada. Kapan ejakulasi dini itu mengganggu kesuburan? Kalau keluarnya sperma itu tidak di dalam vagina tetapi di muara vagina. Nah, itu baru bermasalah. Tetapi selagi sperma itu masuknya ke dalam vagina, berapa menit pun, berapa detik pun durasi ejakulasinya, maka itu tidak akan jadi masalah. Dan sebenarnya kemungkinan kehamilan akan tetap ada. Kata orang, obat kuat bisa ganggu fertilitas. Benar nggak sih, Dok? Obat kuat, kalau yang dimaksud itu adalah PDE5 inhibitor atau obat-obatan yang memang diindikasikan untuk masalah ereksi dan diberikan dengan indikasi yang tepat, dengan dosis yang benar, dengan cara yang benar juga, maka obat-obat tersebut tidak akan berpengaruh pada kualitas sperma, bahkan akan memperbaiki kualitas sperma. Namun, kita perlu mewaspadai obat-obat kuat atau jamu-jamu atau obat-obatan herbal atau mungkin kopi yang dijual tapi tetap tanpa kita tahu isi campuran di dalamnya. Nah, itu yang harus diwaspadai. Jadi, selagi itu adalah obat yang resmi, PDE5, kemudian dia diberikan dengan indikasi dan dosis yang tepat, itu tidak akan mempengaruhi kualitas dan kuantitas dari sperma. Apa benar berendam di air panas itu bisa ganggu fertilitas? Jadi pembentukan sperma atau proses spermatogenesis pada dasarnya akan membutuhkan suhu 1-2 derajat lebih rendah dari suhu tubuh. Itulah kenapa testis itu letaknya menggantung, karena suhunya yang rendah itu dibutuhkan untuk membuat sperma. Itu adalah suhu yang optimal untuk membuat spermatozoa. Nah, kalau seseorang itu memiliki kebiasaan berendam di air panas, apalagi dalam jangka waktu yang lama, dan kegiatan itu dilakukan secara rutin, maka tentu saja testis itu akan menjadi lebih panas, sehingga proses spermatogenesis itu bisa terganggu. Nah, terganggunya sampai kapan? Biasanya reversible atau bisa balik. Segera setelah menghentikan kebiasaan tersebut, biasanya dalam waktu 2 minggu akan kembali seperti semula. Namun tentu saja aktivitas berendam air panas, mandi air panas, atau duduk di atas permukaan panas itu jelas-jelas mengganggu pembentukan sperma. Benar nggak sih, Dok, kalau perut buncit itu mempengaruhi fertilitas? Perut buncit atau kelebihan berat badan itu mengganggu kualitas sperma dengan 3 cara. Cara yang pertama, lemak di dalam tubuh kita akan menjadi tempat di mana berlangsungnya proses aromatase, di mana hormon testosteron berubah jadi estradiol. Jadi semakin banyak lemak di badan kita, terutama lemak yang di perut atau visceral fat, maka semakin banyak pula hormon testosteron yang berubah menjadi estradiol. Sehingga hormon testosteron pada orang yang gemuk atau orang yang berperut buncit akan menjadi lebih rendah daripada orang yang tidak buncit atau tidak gemuk. Nah, padahal kita tahu bahwa hormon testosteron itu digunakan untuk membantu proses spermatogenesis. Jadi bayangkan jika ada orang yang testosteronnya rendah karena dia gemuk, otomatis proses pembentukan spermanya juga tidak bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau orang itu gemuk, maka lemak itu tidak hanya menumpuk di perut saja, tetapi biasanya juga menumpuk di tulang kemaluan. Nah, lemak yang menumpuk di tulang kemaluan atau lemak yang menumpuk di paha sehingga menyebabkan pahanya bergesekan, itu tidak baik karena bisa menyebabkan testis itu panas. Nah, sementara kalau testis panas, maka proses spermatogenesis atau pembentukan sperma juga bisa jadi terganggu. Kemudian yang ketiga, orang yang gemuk, apalagi berperut buncit, maka tubuhnya akan mengeluarkan toksin atau mediator inflamasi yang mengganggu kualitas dari sperma, karena itu sebenarnya adalah sebuah oksidan, adalah sebuah radikal bebas yang berbahaya bagi tubuh dan khususnya berbahaya bagi spermatozoanya.